Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat pengujian untuk materi testing dan implementasi sistem. Perangkat pengujian ini digunakan untuk membantu menentukan apakah faktor-faktor pengujian telah cukup dilakukan pada fase kebutuhan. Rekomendasi yang akan diberikan untuk penggunaan perangkat pengujian adalah alat bantu Waltrok atau alat bantu matriks resiko. Waltrok ini adalah untuk menciptakan sebuah situasi di mana suatu tim terdiri dari individu yang terlatih dan dapat menolong tim proyek dalam mengembangkan solusi proyek. Waltrok ini menggunakan pengalaman dan keputusan review things sebagai tambahan atau bantuan dalam proses pembangunan, berorientasi pada bimbingan dalam pemecahan masalah dibanding dengan pemenuhan pelaksanaan metodologi. 5 langkah penggunaan alat bantu Waltrok itu yang pertama adalah satu, menyusun aturan dasar. Aturan dasar ini akan bersifat umum. Jadi Waltrok ini akan lebih produktif jika aturan dasar diterapkan sebelum Waltrok yang sesungguhnya. Aturan dasar ini harus dimengerti oleh tim proyek walaupun tim Waltrok. Aturan itu terdiri dari pertama, ukuran dari susunan tim Waltrok, kemudian ada tanggung jawab tim, kewajiban tim proyek menjawab seluruh pertanyaan dan merespon rekomendasi. Yang keempat adalah perkiraan waktu dan lokasi. Yang kelima, kerahasiaan informasi yang didiskusikan. Yang keenam, aspek sistem yang tidak dapat dihadapi dan didiskusikan. Siapa yang akan menerima hasil workshop dan bagaimana hasil tersebut dapat digunakan. Jadi kemudian di sini kita harus, karena yang pertama itu ada ukuran dan sistem susunan tim Waltrok ya. Di sini pertama memilih tim. Tim Waltrok itu harus diseleksi berdasarkan tujuan yang akan kita capai. Beberapa pihak, misalnya user, server information, dan senior manager dapat direkomendasikan. Hal ini berdasarkan kepentingan proyek. Partisipan yang umum ada di dalam tim itu yang pertama adalah information service project atau analisis sistem. Yang kedua adalah senior management. Yang ketiga adalah operation management. Yang keempat user, 5 manajemen. Yang keenam adalah konsultan yang sesuai. Ya, kadang kita menggunakan konsultan, auditor internal, administrator database, serta konsultan komputer independen. Kemudian presentasi proyek ini, tim proyek mempresentasikan kebutuhan proyek kepada tim Waltrok. Yang direpresentasikan adalah pertama, pernyataan sasaran dari tujuan proyek. Yang kedua, latar belakang informasi, termasuk statistik bisnis yang tepat dalam area aplikasi yang sedang dijalankan atau diajukan. Kemudian, daftar pengecualian yang dibuat oleh tim proyek. Keempat, mendiskusikan tentang alternatif yang ada dan yang akan dipilih. Kemudian kebutuhan Waltrok, menggunakan transaksi representatif sebagai basis untuk Waltrok. Yang keempat di sini ada pertanyaan dan rekomendasi. Tujuan pertanyaan adalah untuk membangkitkan diskusinya. Yang kelima adalah laporan akhir. Jadi pada alat bantu Waltrok ini nantinya kan menghasilkan laporan akhir, walaupun itu adalah opsional karena sebenarnya di dalam diskusi itu sudah ada keputusan-keputusan yang bisa dicatat oleh tim proyek. Kemudian alat bantu matriks resiko adalah alat bantu yang dirancang untuk menilai kecukupan pengendalian dalam sistem komputer. Kendali yang di sini berarti bahwa semua punya mekanisme, metode, dan prosedur yang digunakan dalam aplikasi. Diperkirakan bahwa sistem otomatisasi dalam pengendaliannya memerlukan setengah usaha dari pengembangan secara keseluruhan. Karena itu, usaha yang dikeluarkan untuk memastikan kelembagaan kendali merupakan hal yang penting bagi kesuksesan dan kredibilitas sistem. Ada 4 langkah alat bantu matriks resiko. Yang pertama, identifikasi tim sama dengan Waltrok. Jadi penetapan tim resiko yang benar ini akan lebih meningkatkan kebenaran matriks resiko yang kita punya. Ya, tim resiko itu minimum punya keahlian pertama mengenai pengetahuan mengenai aplikasi user,
mengerti konsep resiko, mampu mengidentifikasi kendali, terbiasa dengan resiko aplikasi dan resiko information service, mengerti konsep layanan informasi dan perancangan sistem, kemudian mengerti prosedur operasi komputer. Kandidat ini yang termasuk dalam tim resiko minimal satu dari user dan yang lainnya bisa dari internal auditor, konsultan resiko, pemroses data, dan petugas keamanan. Bisa juga manajer operasi komputer. Kemudian berikutnya adalah identifikasi resiko. Tujuan utama dari tim resiko adalah untuk mengidentifikasi resiko berorientasi pada aplikasi, bukan lingkungan, berkaitan dengan sistem aplikasi. Ada dua metode untuk mengidentifikasi resiko. Yang pertama adalah skenario analisis resiko. Tim resiko melakukan brainstorming resiko aplikasi yang potensial dengan menggunakan pengalaman, penilaian, dan pengetahuan mengenai wilayah aplikasi. Bisa juga menggunakan checklist resiko. Tim resiko diberi sejumlah resiko yang kerap muncul dalam sebuah aplikasi otomasi. Dari daftar tersebut, tim akan memilih resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menetapkan objektif pengendalian atau tahap requirement. Jadi, tujuan pengendalian untuk setiap resiko harus ditetapkan. Ketika kita kendalinya dapat dinyatakan secara terukur, maka pengendalian tersebut untuk mencapai tujuan memiliki kebutuhan untuk digunakan kendali keputusan. Yang keempat, mengidentifikasi kendali pada setiap segmen sistem atau tahap perancangan. Di sini pada setiap tahap ada beberapa hal yang harus diidentifikasi oleh tim resiko. Yang pertama adalah keaslian. Yang kedua adalah masukan data, kemudian komunikasi, pemrosesan, penyimpanan, keluaran, dan penggunaannya. Penilaian yang digunakan dalam matriks resiko itu ada 4. Yang pertama sangat lengkap. Yang kedua evaluasi yang lengkap. Yang ketiga penilaian tidak lengkap, tidak dapat dipakai atau not applicable. Jadi bentuk laporannya, hasil laporannya adalah bentuknya berupa keputusan, ya, 1, 2, 3 atau 4. Beda dengan Walsrok. Kalau Walsrok itu dia menghasilkan dalam bentuk dokumen pelaporan. Demikian materi yang saya bahas ini untuk perangkat pengujian. Sampai ketemu di materi selanjutnya.